Luar biasa. Tidak ketinggalan juga ada Kak Budi Doremi. Selamat siang Kak Budi. Wah, ini sepertinya para kedua dewan juri favoritnya finalis Gimme the Mic semuanya ya. Dan gak ketinggalan juga Natasha ingin mengundang ke-12 finalis Gimme the Mic. Boleh teman boleh bergabung bersama Natasha di atas panggung. Silakan. Sesuai? Oke. Oh ternyata kurang satu. Sebentar ya Kak, kita akan carikan kursinya. Jangan khawatir. Atau boleh yang lebih lanjut lagi tentunya dengan narasumber kita siang hari ini. Natasha ingin memberitahukan kepada teman-teman media yang hadir di Zoom saat ini, nanti kita akan membuka sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, nah mulai dari sekarang boleh ya dicatat, nanti pada saat sesi Q&A boleh ditanyakan langsung kepada narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Oke, saya langsung dulu Pak Bernard. Pak, ini menarik sekali. Kalau misalkan kita lihat, apa sih Pak yang menjadi alasan utama SCTV hingga yakin sekali untuk mendedikasikan jam tayang utamanya untuk menayangkan Gimme the Mic? Silahkan. Baik, terima kasih Natasha. Juga yang berada di Zoom yang bergabung dengan kita secara online, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini bersama kita di sini untuk berbagi informasi tentang Gimme the Mic. Terima kasih juga Mbak Disti dari TikTok, kemudian Mas Aib dari VIP, dan juga juri kita yang luar biasa, Rizky Febian dan Budi Doremi, dan juga para finalis ya, 12 peserta dari Gimme the Mic. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Glow and Lovely yang sebagai sponsor utama di acara Gimme the Mic ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, Natasha, tadi pertanyaannya adalah seberapa confident kita ya mungkin ya, sehingga kok Gimme the Mic ini kita berikan di tempat yang premium gitu, yes, atau di prime time. Jadi begitu yakinnya kita dengan program ini, maka kita taruh Gimme the Mic itu di slot yang sangat potensial dan sangat sentral di prime time. Kita tahu puncak rating itu kalau di TV itu ada di jam 20.30 sampai jam 9, itu masih menjadi puncaknya, sehingga kita taruh Gimme the Mic menjadi program yang jadi andalan kita dalam 3 episode ke depan. Karena kami yakin dengan format ini. Jadi terima kasih untuk TikTok atas kepercayaannya bekerjasama dengan SCTV dalam hal ini. Kami melihat ini adalah sebuah konsep talent search yang berbeda dengan talent search sebelumnya. Bagaimana mengkombinasikan antara digital platform dengan free to air ataupun TV gitu ya. Sehingga harapannya kita bisa menemukan talent yang juga komplit ya, yang tidak hanya bisa diterima di audiens digital, tapi juga di audiens TV. Nah, itu menjadi tantangan tentunya buat kita. Bagaimana kemudian bisa membuat para finalis ini tidak hanya diterima di audiens TikTok atau digital, tapi juga bisa diterima di audiens agak berbeda ataupun mempunyai universe yang berbeda. Nah, tentunya teman-teman kreatif nanti, Mas Aib bisa bercerita bagaimana kemudian bisa membentuk para finalis ini menjadi lebih bagus lagi, dan sekarang sudah bagus-bagus sih, tapi bagaimana lebih bagus lagi dan kemudian keluar. Mbak, boleh diceritakan nggak? Ini kan tentunya bukan proses yang singkat, ini merupakan proses yang begitu panjang dengan seleksi yang luar biasa. Bahkan tadi saya sempat mention ada sekitar 25.000 ya orang yang mendaftarkan dirinya di Gimme the Mic ini. Bagaimana perjalanan panjang ini sampai akhirnya ini? Jadi kita punya misi untuk menemukan talenta musik untuk di industri di Indonesia. Kita juga mau menjadi wadah di mana para kreator kita bisa masuk ke platform yang lebih profesional kalau mereka mau jadi profesional singer. Terus kita tuh punya banyak banget babak, mulai dari TikTok, kita combine juga dengan TV. Jadi sebelumnya kita punya babak audisi. Kita mulai dari tanggal 9 Juli sampai 29 Juli, dan kita sangat bahagia ya, kita bangga banget karena kita dapat lebih dari 25.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Nah, dari semua pendaftar yang sangat bagus-bagus, sangat kompeten itu, kita memilih 80 terbaik. Dari 80 itu kita ajak masuk ke babak multi guest,
Ini babaknya ada di TikTok Live. Jadi Multigas itu apa sih? Buat yang belum tahu, Multigas itu adalah feature yang ada di TikTok Live. Jadi mereka bisa live dimanapun mereka berada, bernyanyi. Nanti mereka ada di satu layar yang sama dan ketemu dengan juri-juri kita. Dari babak itu kita pilih 20 terbaik. Nah, 20 terbaik ini kita tantang nih, dari yang sebelumnya cuma di layar TikTok, kita bawa ke Jakarta, kita ajak mereka nyanyi langsung di depan dewan juri kita yang super keren-keren ini. Selain nyanyi, mereka juga dapat pelatihan dari pihak TikTok secara keseluruhan. Terus habis itu dari 20 itu berdasarkan pemilihan juri dan juga voting dari seluruh pengguna, kita dapat 12 terbaik. Kontestan yang udah ada di sini, aku bangga banget sama mereka secara personal. Tepuk tangan dulu boleh? Mereka ini backgroundnya beragam banget, dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Manado, Maluku, Kalimantan, sampai beberapa yang di Jakarta. Mereka ada yang emang sebelumnya adalah kreator live di TikTok, ada juga yang emang baru nih di TikTok. Dan mereka sangat potensial, punya cerita-cerita yang sangat seru. Aku dengan bangga dan super excited sangat menanti mereka akhirnya masuk ke babak 12 besar di SCTV. Mereka akan masuk ke final 1, final 2, dan juga grand final. Semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Terima kasih banyak Mbak informasinya. Dan teman-teman, itu tadi yang di-mention bahwa ada background menarik yang bisa diceritakan. Dan ini artinya challenging juga ya untuk ke 12 finalis ini nantinya akan seperti apa. Thank you banget sekali lagi untuk Mbak Disti. Dan sekarang kita akan berpindah sedikit ke sampingnya Pak Banar. Nah, ini dia ada Pak Arif Maulana, Creative Manager VIP. Pak Banar kan tuh, Pak Arif. Nah, apa sih Pak yang sudah dipersiapkan oleh SCTV sendiri, dan apa nantinya yang akan disajikan di panggung Gimme the Mic? Akan semeriah apa Pak yang kita saksikan nanti? Oke, terima kasih pertanyaannya. Intinya kami mencoba untuk menghadirkan sebuah show yang tidak biasa pastinya untuk SCTV, apalagi memang tadi Mas Banar juga sudah sampaikan bahwa ditayangkan di prime time. Itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk bisa menghadirkan sebuah show yang luar biasa. Dan bersyukur kita bisa bekerja sama juga dengan TikTok, bisa mendapatkan 12 kreator yang masing-masing secara organik mereka sudah mempunyai masanya sendiri gitu ya. Jadi secara kualitas peserta kita berharap juga mereka bisa menantang dirinya sendiri untuk bisa tampil yang selama ini mungkin hanya di depan layar handphone saja, sekarang sudah harus berada di TV nasional seperti itu. Dan untuk persiapannya sendiri, setiap peserta kami sudah sekarang dari hari kemarin sudah mulai memasuki masa karantina. Dan di masa karantina ini kami membekali mereka dengan persiapan-persiapan yang cukup harus bisa membuat mereka terlihat percaya diri nantinya gitu. Dari mulai pelatihan vokal, nanti juga ada pelatihan koreografi, dan juga kami juga akan menghadirkan music director yang sudah terbiasa membuat musik di talent show yang sudah kita sepakati bersama juga. Ya, diharapkan dengan kolaborasi dari berbagai macam pihak tersebut, termasuk dari pesertanya, kita bisa menghadirkan sebuah show yang cukup menarik. Oke, luar biasa. Mungkin saya nambahkan. Boleh, nah kali ini Pak Banar beneran. Silakan Pak Banar. Mungkin nambahkan ya Mas Aid ya, karena kita kan kemarin SCTV baru ulang tahun. Mungkin teman-teman nonton panggung ulang tahun SCTV itu seperti apa? Saya nonton luar biasa Pak. Nah, itulah panggung yang akan dipakai oleh Gimme the Mic. Jadi kita menggunakan stage yang sama, dengan besaran yang sama, dengan level yang sama, kurang lebih begitu. Jadi ini siapkah 12 finalis ini berada di panggung yang sebesar itu yang akan kita lihat nantinya. Karena selama ini mungkin di depan kamera yang handphone atau yang lebih kecil dan stage yang lebih kecil ketika audisi, nah nanti panggungnya sebesar panggung ulang tahun SCTV. Oh, luar biasa. Itu kira-kira. Keren banget Pak. Jadi disiapkan SCTV ini nggak main-main ya Pak ya. Betul. Ini panggung yang digunakan pun panggung yang sama waktu kemarin Betul. HUT SCTV ke-33. Wih, ini artinya challenging banget tuh buat teman-teman ya, ke-12 finalis yang ada di sini. Tapi udah pada siap belum so far? Karena kan ini udah nggak lama lagi ya. Udah pada siap? Ada yang jawab siap, ada yang, kayaknya udah siap semua. Everyone is very confident, luar biasa. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama kedua dewan juri. Nah,
Sedikit informasi juga untuk teman-teman semua bahwa Dewan Jurinya ini nggak main-main di program Gimme the Mic yang nantinya akan ditayangkan di SCTV. Nanti tuh kalau tidak salah memang ada Afgan, Ardito Pramono, serta Raisa juga ada ya. Tapi kali ini yang kita datangkan, nah ini yang paling favorite nih sepertinya ya. Ada Kak Rizky Febian dan juga Kak Budi Doremi. Ngobrol dikit sama Kak Rizky Febian. Kak Rizky? Iki aja nggak? Kak Iki aja. Oh, Iki aja nggak biar usah. lebih Biar- akrab. Ya. Kak Iki, Siap. ini gimana sih pengalamannya proses penjurian hingga akhirnya tersaring ke 12 finalis ini? Ada nggak sih Kak sepanjang proses ini hal-hal menarik Iya. yang Kakak temuin? Oke. Sebelumnya saya senang sekali diberikan kesempatan oleh TikTok, apalagi TikTok bekerjasama dengan SCTV. Sebuah pengalaman baru untuk saya ketika harus menjadi sebuah juri dan juga memilih siapa yang layak dan siapa yang lolos. Karena untuk pertama kalinya saya menjuri benar-benar secara virtual dan yang serunya juga kita multi guest, jadi kita benar-benar banyak orang yang di situ. Jadi kita per kloter gitu dan seru banget. Jadi kita benar-benar ketika si A yang nyanyi, yang lainnya memperhatikan. Dan yang lebih serunya adalah bukan hanya saja kita yang memilih siapa yang lolos, tapi juga TikTok benar-benar mengikut sertakan orang-orang yang menonton. Jadi yang memang poinnya tertinggi dia bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan lebih serunya lagi adalah ketika kemarin 20 besar itu dibawa ke Jakarta, disitulah kita sebagai juri benar-benar menilai karena kita bisa melihat bahwa ketika mereka datang ke Jakarta siapa yang benar-benar mentalnya sudah kuat, siapa yang memang sudah membawa peluru banyak ketika di depan juri benar-benar sudah percaya diri dan terbukti 12 peserta yang di belakang ini benar-benar menunjukkan yang terbaik saat. Wow, ini sudah terbaik banget ya berarti Iya. ya Kak. Seru, Luar biasa. pokoknya seru, Tepuk seru. tangan dong teman-teman semuanya. Kalau mendengarin ceritanya itu seru banget ya. Kita jadi makin gak sabar untuk menyaksikannya nanti. Kalau gitu sekarang saya akan nanya sama Kak Budi. Iya. Kak Budi. Panggil Budi aja kita sekarang. Oh. Kakak aja deh, umurnya kayaknya beda jauh. Kak Budi, aku Iya. mau tanya, Ah. ini kan tadi udah di-mention bahwa backgroundnya berbeda Iya. dari berbagai kota. Hmm. Terus tadi Kak Rizky Febian juga Kak Iki bilangnya pelurunya yang digunakan beda-beda, Yes. banyak. Tapi ini adalah the best of the best sepertinya ya. Hmm. Kalau kita dengar dari udah ada puluhan ribuan Yes. daftar hingga akhirnya 12 orang ada di sini, ini artinya best. Nah, apa sih Kak yang diharapkan dengan background yang berbeda? Artinya dengan suara, latar belakang, genre yang berbeda. Apa yang diharapkan nantinya di program Gimme the Mic ini? Harapannya itu adalah ketika seorang bintang lahir, mudah-mudahan bintangnya ini bukan bintang yang sombong, yang merepresentasikan bagaimana generasi Indonesia memiliki adab, perilaku atau akhlak yang baik. Karena bagaimanapun popularitas itu sesuatu yang menyilaukan kalau lampu, tetapi ya harus diimbangi dengan karakter. Jadi